Shalom, selamat datang di ibadah online GB Putra. Senang bisa menyambut jemaat dan Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti ibadah online kami. Ibadah ini bisa diikuti setiap saat melalui YouTube channel GBI Putra Official. Dan Gembala Sidang kami mengadakan doa malam setiap hari Selasa dan Jumat jam 8 malam di Instagram @sukirnotarjadi. Jadi sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang minggu ini. Sebentar kami mau ibadah, Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir, biar semuanya boleh berjalan dengan baik. Tuhan pimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah kata-kata yang keluar dari mulutnya itu boleh memberkati kami, menegur kami, dan boleh menjadi pedoman dalam hidup kami. Tuhan pimpin supaya firman-Mu itu boleh berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku, selamat jumpa kembali bersama kami GBI Putra dalam ibadah online. Dan ini masih suasana Paskah, di mana Yesus telah menang dari maut. Amin. Hati kita percaya, sebab Tuhan adalah kekuatan dan mazmurku. Mari saudara yang ada di rumah, kita puji dan sembah Dia. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi lagi. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, haleluya. Kasih setia Tuhan tidak akan pernah jauh dari kita. Amin. Sebab kita adalah umat yang lebih daripada pemenang. Katakan amin, Ibu Bapak. Amin. Haleluya. Lebih dari pemenang.
telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada, saudaraku, sebab kita adalah umat yang lebih daripada pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, amin. Karena pancinya, Yesus Raja segala raja. Oh, haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan kamu lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Mari sama-sama katakan, ku bebas-bebas oleh karena darahnya. Haleluya, amin. Ku bebas-bebas karena pengampunannya. Ku bebas-bebas karena kuasanya. Ku bebas-bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas, ku bebas, ku bebas karena pengampunannya. Ku bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya, sekali lagi. Ku bebas karena pengampunannya. Ku bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur kita telah dibebaskan dari kuasa maut dan dosa kita. Saudaraku, mari saat ini kita akan memberikan persembahan. Kita mau beri dengan
hati kita yang terbaik, penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Di layar TV ibu bapak sekalian sudah tercatat nomor rekening atau QR dari GBI Putra. Beri yang terbaik dan mari kita berdoa. Bapak, kami sungguh bersyukur minggu pagi hari ini kembali dengan penuh ucapan syukur kami boleh bersama beribadah walaupun online, berbeda tempat, tetapi kami percaya hadirat-Mu tidak membatasi kami, karena hadirat-Mu selalu ada dalam hidup kami. Di mana kami memuji-Mu, hadirat Allah ada untuk kami. Dan saat ini dengan penuh ucapan syukur, kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Biar kami beri dengan penuh sukacita hati kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Saat ibu bapak memberkati pekerjaan Tuhan, kita naikkan pujian. Kami perlu keajaiban-Mu Tuhan. Kami perlu uluran tangan kasih-Mu. Mari sama-sama kita menaikkan pujian ini. Haleluya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu.
Terima kasih Yesus. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Bapa. Sebab di luar Engkau kami tidak sanggup berbuat apa-apa. Bersama-Mu kami cakap melakukan perkara yang besar. Glory, glory, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kasih setiamu. Haleluya. Oh, terima kasih Roh Kudus. Kami perlu Engkau dalam hidup kami. Kami perlu Bapa menjamah hati kami. Kami perlu Bapa untuk selalu menolong kami. Terima kasih Bapa, tiap saat, tiap waktu kami perlu Engkau. Sebab Engkau selalu ada di hati kami. Engkau ada di pikiran kami. Terima kasih Yesus. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Amin. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Kau di hatiku. Amin. Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Kau di hatiku, Kau di pikiranku,
Haleluya, saudara sekalian semuanya, shalom dan selamat beribadah dalam ibadah online kita di GBI Putra. Bapak Ibu baru pertama kali ikut di sini, Anda disambut dengan penuh sukacita. Saudara terkasih, sekalipun kita sekarang dibatasi oleh jarak, tetapi kuasa Tuhan sama sekali tidak terbatas. Jadi karena itu, sekalipun Bapak Ibu, saudara sekalian di rumah masing-masing, tetaplah imani dan percaya. Kuasa Tuhan itu tidak terbatas dan terus bekerja di antara kita. Karena itu mari masuki ibadah ini dengan pengharapan yang kuat akan pertolongan Tuhan. Ya, khotbah hari ini adalah lanjutan daripada khotbah minggu lalu. Kita bicara tentang bagaimana orang Kristen menangani yang namanya uang dalam hidup kita. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi untuk firman-Mu. Sebab langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Mu itu akan tinggal tetap. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan pada hari-hari ini dunia semakin bertambah gelap, kami semakin memerlukan terang yang daripada firman-Mu menuntun langkah kami. Itu sebabnya pada hari ini kami mengundang Roh Kudus untuk boleh bekerja dengan leluasa di tengah-tengah kami. Sekalipun kami terpisah oleh jarak, kiranya Roh Kudus boleh mampukan hamba-Mu menyampaikan kata-kata yang bersumber berasal daripada pewahyuan Roh Kudus saja. Dan setiap kami diberikan tanah hati yang subur. Sehingga firman-Mu ya Tuhan, ketika ditaburkan, tidak kembali sia-sia, melainkan dia bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Dan kami akan diberkati bukan semata-mata karena kami sudah mendengar saja, tadi kami mendengar dan melakukan apa yang kami dengar. Dalam nama di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, bahkan sudah menerima semua jawaban doa kami ini. Amin, amin, haleluya. Bapak Ibu sekalian, ayat kita diambilkan pembahasannya dari Lukas 16 ayat yang ke-13. Mari kita baca. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kalau saudara sekalian suka dengan sepak bola Eropa atau Inggris, mestinya tahu apa yang terjadi sepanjang minggu lalu. Pada persis hari Minggu lalu, 18 April, itu diumumkan pembentukan dari yang namanya Liga Super Eropa. Terdiri dari 12 klub top. Manchester United, Chelsea, Juventus, AC Milan, Real Madrid. Dan mereka ini kumpul untuk berkompetisi dalam namanya Liga Super ini. Dalam waktu hanya 2 hari saja, semua rencana itu berantakan, hancur berantakan. Klub-klub Inggris memutuskan untuk mundur setelah diprotes oleh para pemain, oleh pelatih, oleh para penonton, pendukung, bahkan oleh para politisi dan bahkan calon Raja Inggris, Pangeran William. Semuanya protes dan menentang. Ya. Nah, kenapa bisa demikian hebat protesnya sehingga para konglomerat pemilik klub akhirnya rame-rame minta maaf? Saya mencoba mencari tahu dan menemukan satu kata yang muncul berulang-ulang di berbagai media. Saya tunjukkan ya. Ini kata yang muncul yang saya lingkar merah ini. Yaitu kata GREED, greed alias serakah. Pembentukan Liga Super Eropa ini menurut para pengamat, menurut para pelatih, para penonton, politisi, cuma karena satu saja. Keserakahan dari para pemilik klub yang tidak puas dengan apa yang mereka terima dan pengen lebih lagi dan lebih lagi. Dan dikatakan inilah gaya sepak bola, gaya olahraga Amerika, ya. Nah, saya kemudian mencoba membaca tulisan-tulisan yang ada dan menurut saya yang menarik adalah beberapa isi koran yang saya mau kutip. Saya kutip umpama contoh USA Today, koran Amerika Serikat yang menulis demikian. Adalah satu hal untuk serakah. Adalah hal lain lagi untuk serakah dengan begitu terang-terangan. Oke. Lalu kemudian yang kedua, saya kutip lagi koran Amerika lagi ya. New Yorker ya. Kita sudah terbiasa dengan pembenaran akan keserakahan. Sekalipun demikian, pengumuman pada hari Minggu tentang pembentukan Liga Super Eropa tetap bikin kaget. Jadi
menurut kedua koran ini, sebenarnya mah serakah itu udah biasa. Ya. Dan pembenaran akan keserakahan itu sudah biasa. Ya. Jadi inilah zamannya, di mana serakah dianggap sesuatu yang baik. Kata Michael Douglas, dia main sebagai Gordon Gekko dalam film berjudul Wall Street. Greed is good. Serakah itu bagus dan orang mesti serakah. Ya. Alkitab sendiri memberikan gambaran yang sangat amat berbeda. Umpama contoh satu saja dari sekian banyak ayat. Kolose pasal 3 ayat yang ke-5. Kolose 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang dikasih catatan khusus yang sama dengan penyembahan berhala. Nah, jadi di sini secara tidak langsung Rasul Paulus itu mengaitkan keserakahan dengan mamon. Ini disebut oleh Tuhan Yesus yang tadi kita baca di Lukas 16. Karena mamon adalah berhala. Ya. Paulus mengatakan keserakahan itu sama dengan penyembahan berhala. Sementara mamon adalah berhala. Ya. Mamon adalah berhala yang punya potensi untuk menggantikan tempat Allah di dalam hidup manusia. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa itu serakah? Serakah adalah menginginkan sesuatu melebihi kebutuhan atau melebihi yang sudah ada. Ya, jadi sudah ada, tapi nggak cukup. Ya, sudah nggak perlu lagi, tetap masih ingin. Ya. Sam Polk itu seorang pedagang saham, trader, yang bekerja di pusat bursa saham dunia di Wall Street di New York. Dia menulis satu artikel di koran New York Times. Judulnya adalah For the Love of Money. Demi cinta akan uang. Saya kutip awal daripada artikel tersebut yang berbunyi begini. Pada tahun terakhir saya di Wall Street, bonus saya adalah 3,6 juta dolar. Ini bonus loh ya, bukan gaji. Ini bonus tambahan. Dan saya marah karena itu tidak cukup banyak. Padahal saya berumur 30 tahun, tidak punya anak, tidak ada hutang, tidak suka menyumbang. Saya ingin uang dengan alasan yang sama seperti seorang pemabok perlu minum lagi. Saya kecanduan uang. Nah, ini gambaran orang serakah. Ya, tidak pernah cukup. Di dalam dunia yang menganggap keserakahan sebagai sesuatu yang normal-normal saja, Alkitab itu memberikan peringatan yang penting di lanjutan dari ayat di Kolose 3 tadi yang tadi kita baca. Kita sekarang baca lanjutannya ya, ayat yang ke-6. Semuanya itu, maksudnya hawa nafsu dan keserakahan semua yang tadi disebut itu, semuanya itu katanya mendatangkan murka Allah. Nah, murka Allah ini adalah kata-kata yang berat sekali. Dinyatakan atas orang-orang durhaka termasuk yang serakah. Jadi demikianlah pandangan tentang keserakahan di mata Alkitab itu sangat amat negatif. Kenapa bisa begitu? Karena paling tidak menurut saya ada 3 hal. Yang pertama tadi yang saya sebutkan adalah karena orang serakah menjadikan mamon sebagai pengganti Tuhan dalam hidup mereka. Nah, tentu kita perlu ingat ya, bahwa banyak orang menyembah mamon tidak sadar mereka itu sudah meninggalkan Tuhan. Mereka pikir mereka masih menyembah Tuhan, semua masih oke, padahal sebenarnya mamon sudah bertahta, Tuhan Allah sudah pergi ya dari dalam hati mereka. Ya. Yang kedua, orang serakah itu tidak peduli dengan orang yang lagi susah. Kamu susah karena salah kamu sendiri. Ya. Kamu susah bukan karena saya. Jadi kamu tanggung jawab sendiri. Jadi mereka tidak ada empati pada orang-orang yang lagi susah. Terus yang ketiga, orang serakah tidak peduli kalau mereka bikin orang lain susah. Gara-gara keserakahan mereka itu. Ya. Jadi mereka itu menjadi orang-orang yang buta. Mereka akan korbankan apa saja demi dapatkan apa yang mereka mau. Ketika William Post itu menang lotre 16,6 juta dolar, ratusan miliar dia terima, dia pikir hidupnya akan bahagia.
Tapi beberapa minggu kemudian ternyata ada pembunuh bayaran yang ngincer dia, mau bunuh dia. Siapa yang menyewa pembunuh bayaran itu? Adiknya sendiri. Adiknya itu lihat abangnya ini dapat uang banyak dan putuskan, saya sewa pembunuh bayaran, bunuh dia, saya dapat duitnya. Untung gak berhasil ya. Tapi saudara bayangkan ya, saudara sendiri pun dibunuh ya, demi yang namanya uang. Ada anak muda datang kepada Tuhan Yesus. Dan dia datang untuk menanyakan pertanyaan paling penting di dunia ini. Bagaimana caranya saya bisa dapat hidup kekal atau masuk surga? Mari baca ceritanya ya, Lukas 18 ayat yang ke-18 sampai 27. Lukas 18 ayat 18. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya. Nah, ini katanya pemimpin. Di Injil yang lain ada yang menyebut sebagai anak muda yang kaya, ya. Intinya ini adalah seorang yang punya kedudukan pemimpin, ya, dan juga orang yang punya uang banyak sekali. Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ada penting di sini kita menyadari bahwa di dalam pertanyaannya ini ada suatu asumsi bahwa dia belum dapat atau belum punya hidup yang kekal. Oke? Dia belum punya, dia nggak dapat. Dia nyari itu. 19. Jawab Yesus. Mengapa kau katakan aku baik? Tidak, tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. 20. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Ayat 22, mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. 23. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. 24. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. 26. Dan mereka mendengar itu berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Panik, ya. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Keselamatan adalah suatu mujizat. Nah, jadi si orang ini, anak muda kaya ini paham benar. Dia belum dapat hidup kekal. Kalau dia mati, dia akan masuk kepada lawan daripada hidup kekal, yaitu kematian kekal di neraka. Dia tahu itu, ya. Karena kalau dia sudah yakin dia dapat hidup kekal, nggak mungkin dia datang dan nanya lagi. Nah, perhatikan saudara sekalian, Tuhan Yesus kasih dia petunjuk. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, hormati ayah ibumu. 5 hal diambil dari 10 perintah Allah. Ya. Jawabannya luar biasa. Semua itu sudah saya lakukan. Catatan lain, sejak saya masih kecil, dari awal. Ya. Nah, dia tidak sadar justru perintah pertama yang dia nggak lakukan. Yaitu apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dia punya Allah yang lain, yaitu Mammon. Ya. Nah, kalau membaca kisah ini, orang jatuh kepada 2 kesalahpahaman. Salah paham pertama adalah begini. Bahwa ini adalah cerita tentang orang kaya zaman dulu, orang super kaya yang datang minta petunjuk kepada Yesus. Bukan. Ini juga bukan cerita untuk Bill Gates, Warren Buffett, dan Elon Musk. Bukan. Saudara sekalian, ini adalah cerita untuk kita semua. Dan ini adalah cerita tentang kita semua.
Saudaralah orang kaya itu. Sayalah orang kaya itu. Semua kita ada dalam cerita tersebut diwakili oleh anak muda yang kaya ini ya. Sekalipun mungkin kita nggak sekaya dia ya. Itu salah paham yang pertama. Mengira itu cerita tentang orang lain. Bukan, itu cerita tentang kita. Jadi bacalah dirimu dalam cerita ini. Salah paham yang kedua. Ini cerita bicara tentang uang. Dulu saya pikir demikian. Dia kaya, terus nggak mau lepas kekayaannya kan? Ya, berarti masalahnya ya duit lah. Sampai saya merenungkan lagi dan tiba pada satu hal yang penting. Bahwa ternyata tidak semua orang kaya disuruh menjual kekayaan mereka supaya bisa ikut Yesus. Ini cuma satu cerita saja ini. Jadi dengan kata lain, uang itu bukan yang jadi masalah dalam cerita ini. Tetapi sikap kita terhadap uang, itu yang menjadi masalah. Bagaimana kita memperlakukan uang, itu yang menjadi masalah. Yang menjadi inti daripada cerita ini. Saudara sekalian, seseorang itu bisa menjalankan perintah Tuhan. Seseorang itu bisa mengikuti semua aturan yang dinyatakan. Oke? Seorang bisa saja rajin ibadah, tapi menyembah Mammon. Seseorang bisa lakukan banyak hal yang benar, tapi tetap salah. Anak muda ini, orang kaya ini, itu suka dengan Yesus. Dia itu hormat sama Yesus. Di Markus dikatakan, dia bahkan lari kejar Yesus. Artinya bagi dia ini penting nih, saya akan perlu lari. Sebab di Timur Tengah ada ucapan begini, orang bermartabat tidak lari di muka umum. Tapi dia lari di muka umum, dan kata Markus setelah tiba kepada Yesus, dia itu sujud. Dia sujud di hadapan Yesus. Nah, jadi dia ini betul-betul tunjukkan hormatnya sama Yesus. Dan dia bertanya kepada Yesus. Dia tahu Yesus adalah jawaban atas semua pertanyaannya tentang kehidupan ini. Nah, dia sudah ketemu dengan orang yang tepat dan mengajukan pertanyaan yang tepat. Lalu apa masalahnya? Masalahnya adalah ternyata semua hal tadi itu nggak cukup. Nggak cukup orang suka sama Yesus. Nggak cukup orang hormat sama Yesus. Nggak cukup orang tanya sama Yesus. Nggak cukup. Diperlukan sesuatu yang lebih lagi. Saudara sekalian, investasi orang itu di dunia menghalangi dia investasi di sorga. Setiap kali diminta memilih antara Yesus atau harta, dia akan pilih harta. Setiap kali disuruh pilih antara harta di dunia atau harta di sorga, setiap kali dia pilih harta dunia. Kita bisa saja terlihat tampil sebagai orang Kristen yang baik dan tetap cinta uang, tetap cinta kekuasaan, tetap cinta yang namanya seks atau harta atau kedudukan. Kita bisa menjadi orang Kristen yang baik sambil cinta tadi semua itu yang saya sebut itu. Tetapi kita tidak bisa menjadi pengikut Kristus sambil mencintai semua hal tersebut. Sebab inti daripada amanat agung adalah jadikanlah semua bangsa muridku. Dan salah satu ciri murid adalah dia akan meninggalkan cinta akan segala hal untuk dia bisa ikut Yesus dan menjadi murid Yesus. Apa yang Tuhan Yesus minta dari orang kaya ini? Dan juga dia minta dari kita semua. Itu bukanlah kita ini semua ramai-ramai menjual harta kita. Atau meninggalkan harta kita. Tetapi mencintai dia lebih daripada semua harta. Mencintai dia sekalipun kita punya banyak harta. Jadi sekali lagi jangan memikirkan Bill Gates atau Elon Musk. Sebab menurut ukuran perjanjian baru, apabila kita ini ada uang lebih di bank
dan ada makanan lebih di kulkas untuk beberapa hari ke depan, kita ini termasuk orang kaya. Nah, itu tadi adalah cerita tentang orang kaya yang gagal dalam tes dari Yesus. Sekarang saya mau cerita tentang satu orang kaya yang lulus dari tes yang sama. Habis jumpa dengan anak muda kaya ini nih, Lukas 18, kita beralih ke Lukas 19, di mana ada cerita orang kaya yang lain lagi. Namanya Zakheus. Nah, Zakheus Bapak Ibu semua sudah tahu lah. Kenapa? Itu kalau Bapak Ibu ikut sekolah minggu, Zakheus pasti disebut. Ya, orang kaya manjat pohon buat lihat Yesus, buat ketemu dengan Yesus. Nah, Zakheus juga adalah orang kaya, sama seperti anak muda kaya tadi itu. Sama-sama kaya. Tapi ada bedanya. Zakheus itu pemungut pajak, pemungut cukai istilah Alkitab, ya, pemungut pajak. Dan pada zaman itu, pemungut pajak adalah preman kelas berat, tukang peras, raja tega berhati batu. Inilah orang yang oleh para Farisi digolongkan sama levelnya dengan pelacur. Ini namanya orang berdosa, patut dijauhi. Jangan dekat-dekat sama mereka ini. Ntar kita bisa kecipratan dosanya. Jadi kalau dengan Zakheus, jangan tanya soal 10 perintah Allah. Dia nggak bakal lolos soalnya. Nggak ada yang dia lakukan. Ya. Nah, Zakheus adalah orang berdosa. Masyarakat semua tahu ini orang berdosa. Buktinya Lukas 19 ayat 7. Coba kita lihat ya. Lukas 19 ayat 7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu, melihat Yesus masuk ke rumah Lazarus, Zakheus, oke? Masuk rumah Zakheus. Semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Saudara perhatikan ya, masa itu bisa berubah sedemikian cepatnya. Barusan tadi, rame-rame kumpul. Kenapa? Karena inilah hamba Tuhan luar biasa yang bisa bangkitkan orang mati. Yang pengajaran luar biasa. Datang ke kota kita, Yeriko ini nih, mari kita sambut. Dan begitu dia masuk rumah Zakheus, pada saat itu juga protes besar muncul dari massa. Kenapa mesti ke rumah orang berdosa demikian? Saudara terkasih, masyarakat tahu Zakheus orang berdosa. Tapi ternyata yang tahu Zakheus orang berdosa bukan hanya masyarakat. Zakheus sendiri tahu persis dia orang berdosa. Nah, ini yang membuat di mata Yesus Zakheus beda dengan anak muda tadi. Zakheus itu tahu dia orang berdosa dan dia tahu dia perlu pengampunan. Dia tahu persis betapa perlunya dia akan kelahiran Yesus, kehadiran Yesus dalam hidupnya. Nah, ini yang gagal dilihat oleh anak muda kaya tadi itu. Zakheus itu nggak usah ditantang lagi. Nggak usah ditanya lagi lah. Dia sudah tahu, dia perlu Yesus. Nah, inilah lihat saudara sekalian. Inilah orang kaya yang tidak putar badan tinggalkan Yesus dengan sedih. Tapi inilah orang kaya yang menerima Yesus di rumahnya dengan penuh sukacita. Alangkah jauhnya gambarannya antara dua orang kaya ini. Segala sesuatu, saudara sekalian, kata Paulus, ku anggap rugi. Katanya, ya, dibandingkan dengan penalakan Kristus. Itu kata-kata dari Rasul Paulus. Ya. Coba kita baca komplitnya ya. Filipi 3, ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Filipi 3, ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan katanya, segala sesuatu ku anggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Yang lain itu sampah. Dibandingkan dengan pengenalan akan Kristus. Zakheus ini nggak mau pegang apapun juga. Kenapa? Karena semuanya itu udah nggak ada nilainya. Dia melihat apa yang Yesus tawarkan. Dan dia terima dengan kedua tangannya ini nih.
Dan untuk itu dia lepaskan apa yang dia miliki selama ini, yang dia pegang selama ini, dia lepaskan semuanya. Karena dia berkata begini, oke, Tuhan Yesus, separuh hartaku aku kasih sama orang miskin tanpa disuruh. Dan barang siapa yang aku peras, rupanya dia tahu juga, dia tukang peras. Dan siapa yang aku peras, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Dengan sukacita meluap-luap, dia lemparkan semua yang dia pegang dulu, dan dengan tangan terbuka, dia terima anugerah Tuhan Yesus. Saudara-saudara sekalian, perhatikan ya. Saudara, apa yang baru kita lihat dalam cerita ini? Kita baru saja melihat bagaimana onta ternyata berhasil masuk lewat lubang jarum. Orang serakah berbalik menjadi orang sangat amat murah hati. Mujizat terjadi. Kata Tuhan Yesus. Pada hari ini katanya, keselamatan terjadi atas rumah ini. Ayat 10-nya. Jadi demikianlah Zakheus ini, orang kaya ini sekarang berbalik dari menyembah Mammon menjadi menyembah Allah yang benar. Dia baru saja berbalik dari jalan kematian kekal, pindah kepada jalan kehidupan kekal. Nah, saudara sekalian, keserakan itu kan adalah masalah cinta. Cinta harta atau cinta Yesus. Nah, kalau kita bicara soal cinta, kita bicara soal emosi yang kuat, ikatan yang kuat, kita bicara soal pengabdian, dan juga bicara soal pengorbanan. Orang cinta itu bersedia berkorban. Sebagai pengikut Kristus, saudara-saudara sekalian, cara pandang kita, tingkah laku kita itu mesti beda dengan dunia. Jangan sampai orang luar sana nggak bisa bedakan nih, mana Kristen, mana bukan nih. Ya. Atau jangan-jangan Kristennya lebih ganas daripada yang dunia. Ya. Saya nggak bicara soal orang asal beda ya, asal tampil beda ya. Oke. Acara pesta, orang pakai jas lengkap, kita muncul pakai baju renang. Bukan itu. Oke. Ya. Bukan sembarang tampil beda. Tapi ini bicara tentang suatu keyakinan yang timbul dari diri saya. Cinta saya kepada Yesus yang membuat saya akan lakukan hal tertentu yang dianggap gila oleh dunia. Yang bagi orang dunia ada sesuatu yang tanda kutip bunuh diri. Ya. Musa itu dicatat di Ibrani seperti demikian ya. Coba kita baca Ibrani pasal 11 ayat 26. Ibrani 11 ayat 26. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Upah yang kekal abadi di sorga. Ini pandangan jangka panjang. Saya temukan contoh zaman modern pada satu tempat yang tidak saya kira sama sekali. Artikel yang berjudul God and Mammon, ya, Allah dan Mammon. Ini adalah cerita yang aneh karena ini cerita laporan tentang apa yang terjadi kepada beberapa pengusaha di Tiongkok yang bertobat dan jadi Kristen. Dan mereka memutuskan untuk sungguh-sungguh ikut ajaran Yesus. Mereka jadi berhenti maki orang, berhenti marah-marah di kantor. Karyawan senang benar. Tapi kemudian mereka juga melarang karyawan dan melarang perusahaan untuk nyogok dan melarang perusahaan untuk terlibat di dalam hiburan yang melibatkan para wanita. Seperti pelacur dan sebagainya. Nggak boleh sama sekali sekarang. Ya. Nah, dan gara-gara itu mereka kehilangan rekan bisnis mereka kehilangan yang namanya sponsor mereka, kehilangan sesama pemegang saham, dan akhirnya karyawan juga nggak tahan, akhirnya tinggalkan perusahaan semua. Dan akhirnya mereka terpaksa pindah jenis bisnis mereka. Mereka itu menderita karena mengikuti ajaran Yesus. Begini, tadi saya bilang ini artikel yang aneh. Kenapa? Karena perhatikan lagi artikelnya, itu diterbitkan artikelnya oleh koran yang namanya Global Times. Ya. Global Times itu koran milik Partai Komunis Tiongkok. Maksud saya,
Bahkan orang komunis pun melihat bagaimana perubahan yang terjadi ketika beberapa orang sungguh-sungguh menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan mereka siap menderita karena taat kepada Kristus. Saudara-saudara sekalian, solusi atas keserakahan adalah kita ini mesti cinta Yesus. Kita mesti turunkan keserakahan dari tahtanya dalam hati kita. Kita gantikan dengan Kristus yang bertahta dalam hati kita. Ya, saya selalu terinspirasi dengan yang namanya penonton bola. Bukan pemain. Penonton bola yang suka bikin saya terinspirasi. Semua orang menonton pemain bola. Nggak ada orang menonton penonton bola. Saya nonton penonton bola, Bapak Ibu sekalian. Oke, saya lihat satu poster di luar stadion, satu foto ya, foto tentang stadion Liverpool di Inggris. Yang menarik buat saya adalah bukan stadionnya, tapi di pagar stadion ada satu poster. Posternya itu berbunyi begini, "In my life I love you more." Kalau terjemahannya itu ada dua kemungkinan. Dalam hidupku, aku makin cinta kamu, atau dalam hidupku, aku cinta kamu lebih. Pertanyaan saya, lebih dari apa? Ada banyak lah ya. Ada orang nonton bola. Biasanya nonton sama istrinya nih. Tempat duduknya sama aja tuh. Ya, dia beli tiket tahunan. Hari itu dia nonton sendirian. Jadi ada temannya nanya, kok hari ini sendirian? Istri mana? Oh, istri nggak bisa. Mertua saya meninggal. Jadi istri saya itu ke sana, hari ini dikubur. Nah, orangnya nggak enak mau nanya. Pertanyaan berlangsung, mendadak si X ini berdiri. Terus kemudian tundukkan kepala. Macam berdoa. Jadi temannya nanya. Habis dia doa, kenapa tadi kayak doa? Oh iya, pas tadi itu saya dikasih tahu bahwa mobil jenazahnya mertua lagi lewat stadion. Jadi saya berdiri sebentar, doa untuk tunjukkan penghormatan saya lah kepada mertua. Tapi mertua ditinggal demi nonton bola. Obat dari keserakahan adalah cinta Yesus. Ya. Nah, itu dinyatakan seperti apa dalam sehari-hari? Itu dinyatakan dengan namanya punya rasa cukup. Coba kita perhatikan ya, Filipi 4 ayat 11. Filipi 4 ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan itu artinya adalah baik waktu lagi punya lebih maupun waktu lagi kurang. Ya. Jadi bukan hanya waktu orang punya lebih berlimpah saja orang perlu belajar rasa cukup. Tapi bahkan waktu sedikit pun, kekurangan pun orang perlu belajar rasa cukup. Ayat yang ke-12. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Ya. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Jadi dalam dua situasi ini, atau segala keadaan apapun juga, kita ini perlu belajar yang namanya rasa cukup. Saudara sekalian, apabila kita ini nggak punya rasa cukup, kita akan selalu merasa kurang. Yang terjadi adalah hati kita jadi kosong. Jadi nggak tenang. Sehingga walaupun orang bisa punya banyak, akhirnya tetap nggak ada gunanya sama sekali. Saya baca cerita tentang William Hearst. William Hearst ini raja media di Amerika Serikat abad lalu. Sangat amat kaya raya, pengaruhnya besar sekali karena dia punya koran sampai 20 lebih, plus majalah dan lain-lain. Ya. Nah, dia ini kolektor lukisan dan barang seni. Suatu hari, William Hearst ini melihat foto satu benda seni yang dia suka banget. Dan dia bilang sama agennya, dia bilang, cari barang ini dimanapun di seluruh dunia, dan beli buat saya berapapun harganya. Saya mau ini barang. Agennya cari ke Eropa, cari ke Asia, cari ke mana-mana. Setelah berbulan-bulan cari, akhirnya dia lapor sama bosnya. Bos, udah ketemu barangnya? Udah ketemu, dapat. Mana barangnya? Berapa harganya? Bos, itu barang ada di gudangnya, bos. Belum dibuka. Bersama dengan belasan benda seni lain yang masih dalam bungkus belum dibuka sama sekali.
Bapak Ibu sekalian, dia mencari sesuatu yang sudah dia miliki. Ironis. Rasa cukup mengubah cara pandang kita. Dari semula kita fokus kepada apa yang kita tidak punya atau belum punya, sekarang beralih kepada apa yang kita punya. Dan menurut saya itu berlaku untuk banyak hal. Bukan hanya bicara soal uang. Sampai kepada contohnya lagi simpel, pasangan kita. Karena kata Amsal pasal 5 ayat 18. Amsal 5 18. Diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Istri masa muda. Kata masa itu jangan dibuang karena ada beda jauh sekali antara istri masa muda dengan istri muda. Nah, istri masa muda artinya istri yang dulu kamu kawin di waktu kamu masih muda itu loh. Asumsi sekarang sudah agak tua juga. Jangan sampai begini loh. Pada waktu masih muda semuanya oke-oke. Begitu sudah agak lanjut sedikit, kemudian sudah mengatakan saya cari yang lain. Di zaman Instagram ini, kita ini sungguh susah sekali untuk bisa merasa cukup. Serbuan dari iklan datang, kemudian dari posting orang-orang di Instagram yang menunjukkan betapa kurangnya hidup kita. Nggak punya ini, kurang itu, yang ini masih nggak dapat juga. Demikian kita terus-menerus diingatkan bahwa hidup kita ini kurang. Kenapa? Karena membandingkan diri kita dengan orang lain. Itu masalahnya, pembandingan. 4.000 milioner di 17 negara itu disurvei. 4.000 milioner disurvei. Saya tahu saudara akan langsung mikir dalam hati. Alah Pak, masa orang kaya mau disurvei? Ini kata penelitinya, Michael Norton. Saya tawarin mereka uang 46 euro kalau bersedia disurvei. Pada mau semua itu. Oke. Ini milioner ini, sekian ribu ini ditanya pertanyaan ini. Kira-kira Anda perlu berapa banyak lagi untuk bisa merasa mencapai puncak kebahagiaan? Dari 0 sampai 10. Kalau mau sampai 10, perlu berapa lagi? Nah, ini kata-kata dari Michael Norton, penelitinya. Untuk bisa mencapai puncak kebahagiaan, itu semua bilang perlu 2 sampai 3 kali lebih banyak harta daripada yang sekarang dimiliki. Padahal sudah punya miliar-miliar. Jadi, yang namanya akar dari rasa tidak cukup itu adalah tadi perbandingan dan persaingan. Karena katanya mereka selalu bertanya, sebelah punya apa? Sana punya apa? Jadi selalu membandingkan dan selalu bersaing. Nah, kembali kepada Paulus di Filipi. Dia mengatakan, aku telah belajar mencukupkan diri. Jadi ini ada kata belajar yang perlu kita perhatikan. Artinya begini, ini bukan sesuatu yang secara naluriah itu kita punya nih. Ini bukan sesuatu yang kita lahir sudah bisa nih. Justru kebalikannya. Kita ini justru dari lahir itu punya namanya serakah. Dari kecil semua kita sudah serakah. Setelah besar kita menyempurnakan saja. Kita punya teknik serakah itu. Jadi katanya perlu belajar, perlu dipelajari. Kalau nggak bisa punya. Bagaimana caranya belajar? Saya mengusulkan beberapa hal. Dengan cepat. Nomor 1, ingatkan diri sendiri. Sudah cukup. Ingatkan diri sendiri. Sudah cukup. Ini mesti dipaksakan sekali lagi. Jadi tulislah di kaca tempat saudara-saudara dandan atau tempat saudara sikat gigi itu loh, atau nyisir itu loh Tulis di situ. Sudah cukup. Jadikan wallpaper di handphone saudara. Tiap kali buka handphone kelihatan tulisannya tuh sudah cukup. Taruhkan itu di mobil saudara, tempelin di situ, sudah cukup. Sopir dikasih instruksi. Tiap kali saudara mau naik mobil, mau jalan, sopir mesti bilang, bos, udah cukup kan? Saudara mesti jawab, iya sudah cukup, ayo jalan. Saudara sekalian, kita ini mesti memaksakan diri. Joseph Heller itu menjadi terkenal karena karang buku judulnya Catch
Tutu. Ya. Buku itu terjual sampai 10 juta kopi lebih loh. Ya. Jadi ini buku yang pengaruhnya besar sekali. Joseph Heller suatu hari itu diundang ke satu pesta di New York. Yang bikin pesta seorang fund manager, bilioner banget, kaya raya sekali. Ya. Nah, dalam acara pesta itu ada temennya si Joseph Heller ini, seorang penulis yang bilang sama dia begini, Joseph, kamu tahu nggak ini si bos ini yang punya pesta ini nih, itu penghasilan satu hari, itu kayak penghasilan kamu seumur hidup. Joseph Heller menjawab begini, tapi saya punya sesuatu yang dia nggak bisa punya, rasa cukup. 2, perhatikanlah orang yang lagi susah. Tadi saya bilang, membandingkan diri kita dengan orang lain yang sama dengan kita, lebih punya daripada kita, membuat kita nggak bisa punya rasa cukup. Kebalikannya, coba perhatikan dunia ini, saudara sekalian. Banyak orang susah. Ya. Saya baru saja bicara beberapa hari lalu dengan dulu pembina teens kita, Elser Hayer. Dia pulang kampung ke Kupang. Dan kemudian melihat sendiri kerusakan yang terjadi di Kupang sana. Banyak sekali orang susah yang ada di NTT pada saat ini. Ya. Sekali-sekali kunjungilah yang namanya daerah kumuh. Sekali-kali lihat orang yang sedang kena bencana. Ya. Sekali-sekali pergi ke pedesaan. Saya tidak anjurkan saudara lakukan yang namanya turisme bencana ya. Okay. Ada bencana ke sana, ngapain foto-foto aja, habis itu, serem deh, terus kemudian posting di Instagram, taruh di WA Group. Bukan demikian, saudara sekalian. Ya. Nah, kita juga mesti hati-hati ya, jangan sampai lihat orang susah, terus kita bersyukur, untung aku nggak kayak dia. Bukan begitu, saudara sekalian. Ya. Nanti kita jadi kayak Farisi nih. Tuhan, aku bersyukur, aku nggak seperti itu. Nggak boleh gitu, ya. Melihat orang susah itu supaya kita diingatkan, ya, akan posisi kita, keadaan kita saat ini yang masih dalam keadaan baik. Jadinya kita menghargai apa yang ada, kondisi yang ada itu kita hargai, ya. Nah, dari situ bukan bersyukur bahwa saya lebih baik daripada orang lain, tapi dari situ muncul tindakan untuk menolong orang susah. Yang ketiga, untuk kita bicara soal bagaimana belajar rasa cukup, adalah seorang perlu bersyukur untuk apa yang sudah ada dalam dirinya. Dia terima kasih kepada Tuhan untuk apa yang sudah dia dapat, ya. Sekali lagi, bukan bersyukur karena saya tidak susah seperti orang lain. Jadi maksud saya gini, doanya begini, Tuhan terima kasih untuk kesehatan. Jangan, Tuhan aku bersyukur, aku nggak kayak orang sakit di rumah sakit semua itu lagi geretakan itu cari oksigen. Bukan begitu, ya. Doanya adalah, Tuhan terima kasih untuk keluarga yang baik. Bukan, Tuhan aku terima kasih. Keluarga aku nggak berantakan. Kayak punya si X, si Y, si Z itu. Nggak begitu, Bapak Ibu sekalian. Tapi kita sebaliknya datang kepada Tuhan dalam kerendahan hati. Berterima kasih kepada Tuhan buat apa yang kita sudah terima dalam hidup kita. Karena bersyukur adalah kewajiban orang Kristen. Itu tanda kita terima kasih kepada Tuhan lah untuk berkatnya. Ya. Dalam hidup ini, kita akan selalu menemukan satu dua hal, atau barangkali banyak hal yang kurang, yang nggak beres dalam hidup kita ini. Selalu akan ada. Dan itu, kalau tidak hati-hati, membuat kita itu jadi tukang ngomel, tukang protes, mengeluh terus. Sebaliknya, saya juga yakin, saudara sekalian, bahwa dalam hidup ini akan selalu kita bisa temukan hal-hal yang bisa kita syukuri dalam hidup ini. Yang kita bisa bilang, Tuhan, terima kasih untuk yang sini. Kita tidak mencari yang sempurna dalam hidup ini. Tapi apa yang ada, kita syukuri. Saudara terkasih, apa yang saudara syukuri dalam hidup ini? Coba di akhir khotbah ini, mari ambil waktu sebentar untuk kita itu tenangkan diri kita sejenak. Bolehkah saya undang saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama?
izinkan Roh Kudus ingatkan diri kita, saudara sekalian. Betapa besarnya kasih dan berkat Allah buat kita semua. Berupa keselamatan diberikan melalui anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara sekalian, mari kita merenung sebentar dan berterima kasih akan kasih dari Dia yang kaya, bahkan maha kaya, tapi rela menjadi miskin, supaya kita yang miskin ini nih, boleh mendapatkan kekayaan yang sejati dari Bapa kita di sorga. Sehingga kita jadi orang kaya sungguh-sungguh di hadapannya dengan kekayaan yang adalah kekayaan yang abadi. Saudara terkasih, mari ambil waktu sebentar untuk bersyukur untuk semua hal tersebut. Tapi juga bersyukur untuk pasanganmu, sekalipun dia tidak ideal. Mari bersyukur buat anak-anakmu, sekalipun mereka tidak 100% ideal. Mari bersyukur buat orang tua kita, sekalipun orang tua kita tidak 100% seperti yang kita kehendaki. Mari kita bersyukur untuk situasi kita, keadaan kita. Ambil waktu, saudara sekalian, untuk kita bilang sama Tuhan, terima kasih, ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, buat ibadah online. Kami tetap bisa ibadah, sekalipun kami tidak tatap muka. Terima kasih buat teknologi ya Tuhan. Terima kasih, sehingga melalui teknologi kami tetap bisa beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk keselamatan, jaminan hidup kekal buat kami yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk pasangan kami. Terima kasih untuk anak-anak kami. Terima kasih untuk orang tua kami. Terima kasih Tuhan pada hari ini untuk banyak hal dalam hidup kami. Dari dasar hati kami yang paling dalam, kami sungguh berkata, Tuhan, terima kasih. Kalaupun Tuhan berhenti berkati kami pada saat ini pun, kami tetap mengatakan, Tuhan, terima kasih. Cukup. Terima kasih Tuhan. Nah, sekarang Tuhan, saat hati kami bersih dari semua keserakahan, Tuhan tolong kami Tuhan. Ingatkan kami terus-menerus. Kami undang Roh Kudus bekerja, mengingatkan kami semua untuk terus-menerus kami memperhatikan hati kami, terutama hubungan dengan harta. Hamba berdoa pada saat ini Tuhan, semua kami menjadi orang-orang yang tahu bagaimana caranya menangani harta atas hidup kami. Sehingga ketika Tuhan memberkati kami berlimpah, kami tahu benar bagaimana cara menangani semua itu, sehingga harta semua itu tidaklah menjadi mamon dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk bangsa negara kami Indonesia. Terima kasih buat presiden kami. Karena itu pimpinlah Tuhan presiden kami Joko Widodo dengan wakil, dengan para menteri, dengan para anggota parlemen, dengan para pimpinan parpol, pimpinan lembaga negara semuanya, supaya ya Tuhan, oleh karena hikmat Tuhan, maka pemimpin bangsa kami tahu persis apa yang harus diperbuat, mau bangsa kami lepas dari berbagai krisis ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Nyatakanlah berkat-Mu bagi mereka yang berpuasa Tuhan. Diberikan kekuatan dari sorga untuk bisa lakukan ibadah puasa ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat semuanya nih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tim PW, untuk tim media Tuhan yang bekerja keras sehingga ibadah ini ada. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Demikian juga Tuhan berkati mereka yang berulang tahun pada minggu yang baru lewat Tuhan. Kiranya juga berkat Tuhan dilimpahkan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Mari kita berpisah satu dengan yang lain dengan membawa berkat berlimpah dari Allah Bapa kita di sorga. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, bimbingan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan kita kembali kali yang kedua. Amin. Amin.